Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Bersyukur untuk anugerah Tuhan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu, saya percaya bahwa menjadi seorang Kristen percaya kepada Tuhan itu anugerah yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Kekristenan kita ini sangat berharga. Tidak semua orang. Sejak manusia pertama sampai sekarang, bahkan nanti sampai Tuhan datang ke dalam dunia ini, tidak semua orang mempunyai panggilan dan anugerah yang sama seperti kita. Beberapa orang, Bapak Ibu, meninggalkan tanda kutip imannya demi kesenangan yang sementara di dunia ini. Beberapa orang lagi mengabaikan hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Bapak Ibu, jangan sia-siakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jikalau kita bisa menjadi seorang Kristen yang baik dan setia, itu anugerah dari Tuhan. Kita harus jalani dengan hidup yang takut akan Tuhan. Sebisa kita, Bapak Ibu sekalian, sebisa kita, sekuat kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dengan iman yang teguh kita percaya, Bapak Ibu, kita lemah tapi Tuhan akan tolong kita, anak-anaknya. Kita harus hidup dengan rasa syukur dan melakukan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Salah satu Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan adalah dengan hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebab Bapak Ibu sekalian, sebab status kita, identitas kita yang sekarang ini bukan lagi orang yang hanya sekedar menjalani hidup seperti kebanyakan orang di luar sana. Identitas kita ini anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Identitas kita ini anak-anak Tuhan yang sudah seharusnya hidup seperti yang Tuhan perkenan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, minggu ini kita berbicara tentang status baru kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, saya akan mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Apa itu status yang baru? Status itu berbicara tentang posisi, keadaan, yang baru, yang berubah. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian, kita punya seorang teman, kita ingat, kita dulu punya seorang teman yang kita tahu waktu awal dia merintis karir itu begitu sulit, misalnya begitu dalam hal pekerjaan. Harus jualan keliling dengan sepeda motor, dulu kita punya sahabat yang demikian. Sekarang, sekian tahun Bapak Ibu sekalian, akhirnya ia jadi orang yang berhasil, begitu ya. Dulu awal melintis Bapak Ibu, jualan keliling pakai sepeda motor, sekarang sekian tahun dia menjadi orang yang berhasil, menjadi seorang pemimpin dari perusahaan yang cukup besar. Statusnya berubah. Dari pekerja bawahan menjadi seorang atasan. Keadaannya berubah Bapak Ibu sekalian. Dari jualan keliling pakai sepeda motor zaman dulu begitu, sekarang menjadi pemimpin dengan banyak karyawan. Waktu tahun 2025, status saya masih single, Bapak Ibu. Akan tetapi, sejak hari Selasa, 27 Januari 2026, saya menikah dengan Kak Riang. Maka keadaan saya berubah. Posisi saya juga ada yang berubah. Beberapa kehidupan saya berubah secara signifikan. Dulu Bapak Ibu sekalian ya, dulu terbiasa tidur sendiri, begitu. Sekarang bangun pagi, buka mata, ada Kak Ria. Di sebelah, ada istri di sebelah. Dulu terbiasa memutuskan sendiri untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, ya putuskan sendiri, mau ngapain, mau beli apa untuk diri sendiri, putuskan sendiri. Sekarang harus berdua Bapak Ibu sekalian, karena dua jadi satu. Status saya bukan lagi seorang single, tapi suami bagi Kak Riang, bagi istri saya. Status saya berubah Bapak Ibu sekalian, dari yang dulunya hidup mandiri, sekarang apa? Ya kepala keluarga Bapak Ibu sekalian, sudah punya keluarga sendiri. Bapak Ibu, status itu berbicara tentang kedudukan atau keadaan yang berubah dalam diri seseorang. Keadaannya berubah Bapak Ibu sekalian, posisinya juga berubah dan perilaku atau kebiasaannya juga berubah sesuai dengan status yang ia kenakan. Itulah yang dinamakan dengan perubahan status. Bapak Ibu, waktu kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya, maka firman Tuhan katakan status kita
diubahkan. Waktu kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya, maka firman Tuhan katakan status kita diubahkan. Tuhan mengubahkan status kita yang lama menjadi status yang baru. Dari keadaan yang lama kepada keadaan yang baru. Dari posisi yang lama diubah ke dalam posisi yang baru. Bapak Ibu, pertanyaannya apanya yang berubah? Dari yang dulu seperti itu, sekarang menjadi seperti ini. Bapak Ibu, kita seringkali mendengar sebutan yang diberikan Alkitab kepada manusia, yaitu sebagai seorang yang berdosa. Status kita sebagai budak dosa. Status sebagai orang yang akan menerima murka Allah, penghukuman dari Tuhan karena perbuatan dosa kita. Status sebagai orang yang telah mati secara rohani. Banyak orang Bapak Ibu sekalian yang berpikir bahwa dia hidup. Ya dia hidup Bapak Ibu sekalian, tapi jiwanya sudah mati di dalam dosa. Alkitab berkata bahwa setiap manusia lahir membawa dosa asal. Manusia yang pertama yaitu Adam telah jatuh di dalam ketidaktaatan. Kemudian dosa itu masuk melalui Adam dan Hawa dan terus menjalar Bapak Ibu sekalian, menjalar sampai kepada kita sebab kita ini keturunannya Adam. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu sekalian, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, kebinasaan kekal. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan jelas berkata bahwa dosa telah masuk melalui Adam. Dan dosa itu telah menjalar ke semua orang karena kita ini adalah keturunan Adam. Bahkan firman Tuhan berkata tidak ada satupun yang benar. Sebab semua orang pernah berbuat kesalahan. Status kita Bapak Ibu sekarang sebagai manusia yang berdosa membawa kita kepada keadaan posisi manusia yang berlawanan dengan Tuhan. Allah berkata, hiduplah dengan tanpa cacat celah di hadapanku. Tapi hati kita ini Bapak Ibu sekalian, hati kita ini lebih condong untuk menggiring kita kepada hiduplah sesuai dengan cara dunia ini. Hati manusia yang telah cemar oleh dosa selalu dirayu oleh pikiran, ikut Tuhan itu sulit. Susah, jangan mau ikut Tuhan. Mending ikut dunia. Ikuti cara dunia, enak kok. Bapak Ibu, sebagian besar dosa itu memang terlihat manis di awal. Memberikan kepuasan. Seolah-olah mengatakan kepada jiwa kita, ya ini yang kamu cari. Ini yang kamu butuhkan. Tapi ujungnya Bapak Ibu sekalian itu pasti membawa penderitaan dan kebinasaan. Hati manusia yang dipenuhi dengan dosa, dipenuhi oleh keinginan untuk melakukan dosa. Allah yang kudus berfirman, hiduplah dalam pernikahan yang kudus. Jangan cemarkan tempat tidurmu. Tapi hati manusia kan berkata begini, lihat itu, ada wanita cantik. Lihat tuh cantik, coba deketi. Istrimu gak tahu kan? Tuhan berkata, berdaganglah dengan timbangan yang tepat. Tapi hati manusia yang berdosa berkata, sedikit-sedikit gak apa-apa. Firman Tuhan tegaskan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Akan tetapi pikiran kita, hati kita yang tercemar itu berkata, dia pantas untuk kamu sakiti lebih lagi. Bapak Ibu, semua perbuatan ada risikonya. Ada akibat yang ditimbulkan. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena ketidaksetiaan. Awalnya terlihat menyenangkan kan? Mengingini istri orang lain misalnya. Awalnya terlihat menyenangkan, berkhianat terhadap janji pernikahan. Tapi akhirnya membawa kehancuran. Pengaruh dosa seringkali tidak menyeramkan Bapak Ibu sekalian. Tidak menyeramkan tapi terlihat indah di awal. Tuhan katakan, ketika dosa itu sudah mengintip di depan pintu, engkau harus berkuasa atasnya. Jangan biarkan dirimu yang dikuasai. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita ini manusia ini lemah sekali Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya, ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi,
ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah status seluruh umat manusia. Status sebagai orang berdosa yang pernah berbuat dosa. Setiap kita Bapak Ibu sekalian, tanpa terkecuali. Bapak Ibu, apakah sepanjang hidup kita tidak pernah menginginkan yang jelek, yang jahat terhadap orang? Saya yakin tidak pernah Bapak Ibu sekalian. Kita pernah melakukan itu. Apakah sepanjang hidup kita tidak pernah sama sekali berbuat kesalahan? Saya yakin kita pernah berbuat kesalahan dalam hidup. Saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, tidak ada pengharapan dari kita, siapapun itu, ketika engkau lahir dari benih laki-laki, dari Adam, dan itu artinya engkau adalah keturunan dari Adam yang telah jatuh dalam dosa. Bahkan kita tidak bisa menyangkali bahwa kita pernah berbuat dosa, kita pernah melakukan sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Siapapun kita Bapak Ibu sekalian, manusia adalah orang dengan status sebagai orang yang berdosa. Status ini Bapak Ibu sekalian membawa kita kepada bayang-bayang maut. Hukuman kebinasaan yang kekal itu sudah ada di atas setiap manusia yang berdosa. Siapapun kita Bapak Ibu sekalian, siapapun kita manusia dengan status ini akan menerima penghukuman yang adil dari Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Maut bukan sekedar berbicara tentang penderitaan yang kekal. Memang penderitaannya kekal Bapak Ibu sekalian, tapi juga keterpisahan dengan Allah dan kebaikannya untuk selama-lamanya. Di dunia kebinasaan kekal Bapak Ibu, pertobatan yang sungguh sudah tidak diperkenan. Penyesalan yang sungguh Bapak Ibu sekalian, menyesal dengan sungguh di sana, tidak akan dihiraukan. Sebab Allah dan anugerahnya tidak ada lagi di sana. Bapak Ibu, jikalau kita mau bertobat, jikalau kita mau menyesal, sekarang waktunya, bukan nanti. Bukan nanti. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau tidak ada juru selamat yang akan menyelamatkan kita, maka semua kehidupan yang kita jalani adalah kesia-siaan. Karena pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini kan, dan menuju kepada kebinasaan jikalau tidak ada juru selamat. Bersyukur kepada Tuhan. Allah tidak tinggal diam. Ia mengasihi kita. Ia tahu apabila manusia tidak mempunyai juru selamat, maka seindah apapun kehidupan yang dijalani oleh manusia, maka itu kesia-siaan sebab berujung kepada kebinasaan yang kekal. Apa gunanya Bapak Ibu sekalian, semua orang mempunyai harta, jika orang mempunyai harta seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya, kehilangan kehidupan yang kekal. Sebagai orang percaya Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Allah tidak hanya menuntut kita, ayo kamu harus hidup dengan standar kekudusan yang sempurna, baru kamu bisa masuk ke dalam sukacita yang abadi. Bapak Ibu bisa bayangkan, jikalau Allah menuntut kesempurnaan dari kita, siapa manusia yang bisa melakukannya? Saya yakin tidak ada. Setiap kita kan punya kelemahannya masing-masing Bapak Ibu. Allah tahu dengan status dan perbuatan manusia yang berdosa, mustahil manusia dapat hidup memenuhi seluruh tuntutan Tuhan dengan sempurna. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa melepaskan status kita sebagai orang berdosa dengan usaha dan kemampuan kita sendiri. Harus ada pihak lain yang sempurna, tanpa cacat celah, yang dapat menjadi juru selamat bagi kita yang berdosa. Firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Upah bagi manusia yang berstatus sebagai orang berdosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah, kemurahan hati Allah, ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ketika membaca firman Tuhan ini, Roma 6 ayat 23,
bagian yang saya paling syukuri di sana, Bapak Ibu sekalian, bagian yang paling saya syukuri di sana adalah ada tanda titik koma. Ya, tanda titik koma, tanda koma. Ada kata tetapi. Bapak Ibu bisa bayangkan, jikalau ayat itu hanya berhenti, titik berhenti, sampai kepada kalimat, upah dosa ialah maut, titik. Upah dosa ialah maut bagi seluruh umat manusia yang berstatus sebagai orang berdosa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, jikalau Allah hanya menunjukkan murkanya kepada kita, apa jadinya kita? Bayangkan jikalau tidak ada juru selamat yang diberikan. Bagaimana nasib hidup manusia di dalam kekekalan nanti? Bapak Ibu, kita hidup di dunia tidak lama. Tidak lama Bapak Ibu sekalian. Manusia selama di dunia bisa mempunyai apa saja. Engkau hidup di dunia ini, engkau bisa menginginkan apa saja. Engkau bisa melakukan apa saja sesuka hati. Manusia bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Akan tetapi jikalau ujungnya adalah penderitaan dan kebinasaan yang kekal, bukankah itu kesia-siaan Bapak Ibu? Bapak Ibu, akan tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah memberikan juru selamat bagi kita, yaitu Kristus. Kehidupan yang dulu gagal dijalani oleh Adam, oleh manusia yang pertama, dan kegagalan itu terus menjalar kepada kita, setiap kita manusia, telah sempurna dilakukan oleh Adam yang kedua, Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, ia taat, Kristus taat sempurna, bahkan sampai mati di atas kayu salib, dia taat mengerjakan keselamatan untuk kita. Bapak Ibu, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ia berikan nyawanya bagi kita. Ia relakan segala-galanya bagi kita. Ia mau mati menggantikan hukuman kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita ini bagaikan seorang terpidana yang sedang dibawa ke tahta pengadilan Allah yang maha tinggi. Kita dibawa karena memang kita ini keturunan orang berdosa dan kita pernah berbuat dosa. Kita tidak dapat menyangkalinya. Di pojok kiri Bapak Ibu sekalian, ada iblis yang hadir dalam persidangan itu dan ia terus mendakwa kita. Iblis berkata kepada Bapa, Bapa lihatlah dia. Aku tahu semua kehidupannya. Ia berkata mengasihi pasangannya. Tapi di saat yang sama ia pernah melakukan hianat. Dia memberikan persembahan kepada gereja dan memberikan sedekah kepada yang membutuhkan, tapi dia juga yang menipu banyak orang. Bapa, dia ini orang yang berdosa. Dia pantas untuk dihukum. Hukum dia Bapa. Iblis mendakwa. Bapak Ibu, apakah pembelaan kita? Apakah pembelaan kita? Bukankah kita juga tidak dapat menyangkali hati nurani kita masing-masing? Semua kehidupan kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat melakukan pembelaan apapun sebab memang kita ini orang berdosa dan kita pernah berbuat dosa. Kita semua pantas menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita. Hukuman yang begitu mengerikan, penderitaan yang kekal, dan keterpisahan selama-lamanya dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Di saat kita akan dicampakkan ke dalam kebinasaan kekal. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, ada tangan yang menepuk kita dari belakang. Ia maju menghadap Bapa dan membela kita. Kita melihat tangan itu adalah tangan bekas lubang paku. Kita melihat lambungnya, ada bekas luka. Kita memandang wajahnya yang penuh kasih, di mana ada mahkota duri di atasnya. Pribadi itu berkata, Bapa, aku telah mati untuk dia. Aku telah menggantikan semua hukuman dan pelanggarannya. Aku mengasihi dia. Aku rela memberikan nyawaku menjadi tebusan yang menyucikan dia dan mengampuni dia. Dia bukan lagi orang yang berdosa, dengan status orang berdosa yang akan menerima hukuman yang kekal. Dia umat yang aku tebus dengan darahku sendiri. Ia bebas dari hukuman sebab ia telah percaya dalam namaku. Bapak Ibu, di dalam Kristus
kita punya status, punya identitas yang baru. Status sebagai orang yang dibenarkan karena iman percaya kepada Yesus. Status sebagai sahabat Allah. Dulu kita memusuhi Allah, karena kita ini orang berdosa dan Allah membenci dosa. Akan tetapi sekarang kita sudah disucikan dengan darah Kristus yang berkuasa. Dulu kita hamba dosa, kita diperalat, kita ditipu dan dijatuhkan oleh dosa. Sekarang oleh anugerah Allah di dalam Kristus, status kita adalah hamba kebenaran. Dulu kita adalah orang yang berada di bawah bayang-bayang maut. Sekarang kita sudah menerima anugerah keselamatan. Dan status kita sekarang adalah sebagai orang yang telah diberikan jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu, semua ini anugerah yang besar dari Tuhan. Status kita diubahkan oleh Tuhan. Karena Kristus sudah menebus kita. Firman Tuhan berkata, syukur untuk kasih karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Bapak Ibu ingat, di awal saya katakan bahwa status yang baru bukan sekadar kita mengenakan identitas yang baru. Tetapi juga berbicara tentang keadaan berubah, keadaan yang berubah. Posisinya juga berubah. Bapak Ibu, saya percaya kehidupan kekristenan kita ini bukan sekedar identitas semata tanpa adanya perubahan. Kehidupan kekristenan kita ini bukan sekedar identitas semata tanpa adanya perubahan. Status yang baru yang kita peroleh dari anugerah Tuhan harusnya Bapak Ibu sekalian itu dibarengi dengan keadaan dan posisi yang berubah. Di mana dulu posisi kita? Mungkin kita berada pada posisi seorang yang tidak setia kepada pasangan. Dulu, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya berada di posisi yang setia. Dulu kita berada pada posisi orang yang hidup sembarangan, sesuka hati saja menjalani hidup. Kita mendirikan kebenaran kita sendiri. Sekarang kita pada posisi kita adalah orang yang ingin hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kebenaran Tuhan menjadi kebenaran kita. Dulu Bapak Ibu sekalian kita di posisi banyak mengabaikan kehendak Tuhan demi mencapai kejayaan kita sendiri. Sekarang Bapak Ibu sekalian posisi kita adalah selalu mencari perkenanan Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan sesuatu dalam hidup kita. Dulu kita sengaja menjauh dari Tuhan. Kita sengaja mendekatkan diri kepada pengaruh dunia. Sekarang posisi kita adalah ingin selalu berdekat mencari wajah Tuhan. Status yang baru, perubahan hidup kita juga harus berubah. Bapak sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ketika Rasul Paulus itu berkata tentang manusia baru, kita sering mendengar istilah ya, manusia baru, status yang baru, identitas yang baru di dalam Kristus, maka firman Tuhan katakan begini, Efesus 4 ayat 17, saya bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini semua Bapak Ibu sekalian berbicara tentang status kita yang lama sebagai manusia yang berdosa. Rasul Paulus tegaskan, katakan, jangan lagi hidup sama seperti mereka. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan lagi hidup dalam kesia-siaan di hadapan Tuhan. Jangan lagi keraskan hati terhadap kebenaran Tuhan. Jangan lagi menyerahkan kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala macam kecemaran. Bukankah Bapak Ibu sekalian, kita sudah diubah oleh Tuhan? Kita bukan yang dulu Bapak Ibu sekalian. Kita bukan yang dulu. Dan kita tidak boleh melakukan seperti yang dulu. Sebelum kita sungguh-sungguh percaya. Sebelum kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan lagi hidup seperti itu. Jangan lagi hidup seperti itu. Kemudian Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar
tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Menanggalkan manusia lama itu yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh, jiwa kita, dan dalam pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati, yang sesungguhnya. Bapak Ibu, setiap kita yang sungguh-sungguh merasakan anugerah Tuhan yang besar, harus selalu ingatkan diri. Selalu ingatkan diri. Saat ini, kita tidak boleh hidup dengan identitas sebagai orang percaya, tapi masih hidup dalam kehidupan yang lama. Kita sudah diberi anugerah Bapak Ibu sekalian, untuk mendengar berita Injil tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menerima pengajaran firman Tuhan, tinggalkan manusia lama. Jikalau godaan itu muncul, kita manusia terbatas Bapak Ibu, kita bisa digoda lagi. Jikalau godaan itu muncul, kembali mengajak kita untuk kembali kepada kebiasaan manusia lama kita, ingatkan diri kita. Tetapi aku bukan demikian, seperti cara hidupku yang lama. Aku seharusnya bukan lagi yang demikian. Sekarang aku membawa diriku diperbaharui di dalam jiwaku, pikiranku. Aku telah mengenakan status yang baru, manusia yang baru. Aku diciptakan kembali, dipulihkan kembali dalam Kristus. Ini adalah hidup yang harusnya aku jalani. Inilah kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, status yang baru dengan perubahan yang baru. Ketika firman Tuhan berbicara tentang status yang baru, maka itu artinya harus ada perubahan yang nyata dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu sekalian, yang lama harus dibuang. Yang lama harus dibuang. Efesus 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, semua firman yang tadi kita baca berbicara tentang perubahan hidup. Ketika kita sudah mengenakan status yang baru di dalam Kristus, sifat kita, tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita yang lama, yang melawan kehendak Tuhan, jangan disayang-sayang Bapak Ibu sekalian, dibuang saja. Dibuang saja. Dusta, gampang marah, mengambil yang bukan haknya, perkataan kotor, bahkan firman Tuhan katakan segala kejahatan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, mudah membuat permusuhan, fitnah, berkata yang tidak benar terhadap sesama, menggosip, semua kejahatan hendaklah apa? Dibuang. Dibuang. Dibuang Bapak Ibu sekalian. Setelah dibuang apa Bapak Ibu sekalian? Tinggalkan. Tinggalkan. Jangan merasa sayang Bapak Ibu sekalian. Aduh, enak yo hidupku yang dulu. Masih bisa ngegosipin orang. Masih bisa mencuri, mengambil yang bukan haknya. Enak lo bohong dikit. Bisa dapat untung yang lumayan. Aku rasanya puas. Yang dulu aku rasanya puas kalau aku bisa marah meluap-luap. Gak terkontrol.
Aduh, enak rasanya yang dulu. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan buang. Buang semuanya itu dan kenakanlah manusia yang baru. Status yang baru, identitas yang baru sudah disediakan oleh Kristus kepada kita. Buang yang lama, tinggalkan yang lama dan kenakan yang baru. Maka engkau akan menemukan arti hidup yang sejati. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari saat ini kita tenangkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Mari mengambil sebuah keputusan hari ini. Tanyakan di dalam hati nurani kita. Apakah hidup kekristenan yang kita jalani hanya begini-begini saja? Tanpa ada perubahan dalam keseharian hidup kita. Mari kita membuka hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi engkau yang mempunyai masa lalu yang tidak baik, dengarlah berita anugerah untukmu hari ini. Serusak apapun hidupmu di masa lalu, sekarang engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau dikasihi, melebihi apa yang dapat engkau pikirkan. Untukmu dan saya yang cemar, Allah mau berkata, aku mencintai engkau, dan aku mau menyelamatkan engkau. Tuhan, bagaimana engkau menyelamatkan aku? Lihatlah, aku telah memberikan nyawaku untuk menebus engkau. Statusmu bukan lagi orang berdosa yang akan dihukum. Statusmu sekarang adalah umat pilihan Allah yang diselamatkan melalui anugerah yang besar. Bersyukurlah kepada Tuhan dan hiduplah bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu jemaat, bagi engkau yang sudah lama menjadi seorang Kristen, engkau seorang Kristen, tapi perbuatan hidupmu masih sebagai manusia yang lama, maka dengarlah panggilan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup dan anugerah dari Tuhan. Ketika engkau diberi anugerah mendengar berita firman, maka percayalah itu artinya Tuhan mengasihi engkau. Engkau seorang percaya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan dunia. Dunia hanya memberikan kesenangan yang sementara. Tapi Kristus memberikan sukacita yang berbeda dari dunia ini. Buanglah yang lama dan kenakanlah yang baru. Bapak Ibu, bagi engkau yang adalah seorang Kristen, yang rindu mengenakan manusia yang baru. Engkau mungkin pernah merasa lelah dan bertanya, mengapa ikut Tuhan itu gak mudah ya? Engkau ingin menghidupi status sebagai manusia yang baru, namun engkau juga bergumul dengan kehidupan untuk menanggalkan kebiasaan yang lama. Ya, kita semua masih bergumul Bapak Ibu. Saat ini datanglah kepada Tuhan. Perjuangan kita memang bukan sampai saat ini Bapak Ibu sekalian. Perjuangan kita itu seumur hidup. Melawan kedagingan. Melawan godaan dunia yang begitu kuat menarik kita. Terus berjuang sampai akhir. Saya minta untuk pemain musik. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian seperti yang kau ingini. Tuhan, aku mematikan manusia lamaku. Engkau sudah membayarku dengan lunas. Oleh karena kasih dan darah-Mu yang mahal, sekarang aku adalah ciptaan yang baru. Aku tinggalkan, aku buang cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Sekalipun dunia berkata, aku terpandang ketika meraih semuanya. Tapi semua itu tidak berarti tanpa Tuhan di dalamnya. Hidup ini aku letakkan di hadapan. Pakai aku sebagai alat-Mu. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku.
dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan darah hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Mari letakkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Bukan dengan barang fana Tuhan menebus kita, bukan dengan barang fana. Bapak Ibu, Tuhan sudah membayar kita lunas dosaku, tapi dengan darahnya yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, Engkau sudah ditebus dengan sempurna, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan Tuhan, oleh segenap kasih dan Mari tinggalkan yang lama, Bapak Ibu sekalian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Mari mengenakan manusia yang baru. Ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Hidup ini ku letakkan pada mezbah. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin.